Ya pemirsa, Hersubino Arif dalam channel YouTube Rocky Gerung Official membahas tentang sempat adanya pembekuan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga. Dikabarkan para aktivis memasang potret presiden dan wakil presiden yang bersifat mengolok-olok pemirsa. Jelas hal tersebut dinilai birokrasi kampus masih cukup represif kepada para aktivis atau mahasiswa yang ingin mengkritik pemegang kekuasaan ya pemirsa. Dan tanggapan Rocky Gerung pun lumayan serem pemirsa, karena dengan kejadian tersebut apakah bisa dikaitkan sebagai tanda-tanda bahwa Indonesia sedang berada di depan pintu gerbang otoriterisme jenis baru. Waduh, semoga tidak ya pemirsa. Ya langsung gas aja ini videonya. BEM FISIP Unair Universitas Airlangga dibubarkan karena memasang potret yang bersifat mengolok-olok presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Sementara kakak-kakaknya, senior-senior mereka jauh puluhan tahun yang lalu, yang melakukan hal yang bahkan lebih dramatis terhadap kekuasaan, sekarang ketawa-ketawa di Magelang dan foto-foto dengan baju loreng. Kita lihat bagaimana kontras peradaban itu. Tentu para mahasiswa yang ada di Unair tidak pernah tahu apa peristiwa 98, macam-macam, 65. Tapi mereka mengikuti semacam naluri bahwa kekuasaan itu harus dikritik. Jadi sebetulnya ada semacam epistem di dalam benak mereka bahwa semua hal yang berbau kekuasaan itu adalah sasaran kritik. Diuraikan melalui apa? Melalui tulisan, melalui demonstrasi, melalui satire, melalui olok-olok, poster segala macam. Kan itu yang sebetulnya menghidupkan demokrasi kita. Sementara mereka yang berupaya bertahun-tahun untuk seolah-olah kritis pada kekuasaan, akhirnya tiba di Akademi Militer untuk diseragamkan, bahkan bahasa tubuhnya diseragamkan, pikirannya diseragamkan. Jadi kita lihat itu sebagai paradoks dari aktivisme itu. Nah, kemungkinan bahwa sebetulnya masyarakat sipil termasuk di dalamnya universitas akan melanjutkan kritik itu sudah jadi takdir historis kita tuh. Dari sebentar lagi akan ada hari atau hari ini ya besok akan ada hari Sumpah Pemuda tuh. Jadi dalil sejarah itu tidak mungkin dibatalkan karena kemampuan kita untuk mengingat apa yang terjadi di masa lalu itu justru menghidupkan harapan kita di masa depan. Jadi kita mau coba melihat apa sebetulnya konteks pelarangan atau pembekuan atau bahkan pembubaran BEM Unair karena memasang poster yang mengolok-olok tuh. Nah, perbandingan itu yang akan menentukan apakah peristiwa dekan atau bahkan rektor membubarkan BEM di Unair itu jadi penanda bahwa Indonesia sedang ada di depan pintu gerbang new kind of authoritarianism. Karena dasar pikiran kita selalu ada di situ dan kemampuan untuk melihat masa depan sudah dipastikan melalui peristiwa di Unair itu. Demikian juga bahwa kampus akan dikendalikan, bahwa rektor dan dekan itu adalah sebetulnya adalah aparat, kalau pakai bahasa senior-senior mereka di awal 80-an itu atau di awal 90-an. Rektor memakai aparatus ideologi negara tuh, apa namanya, state ideological apparatus yang mereka kutip-kutip dari seorang Marxis Itali, Antonio Gramsci, di dalam prisoner notebooks itu. Jadi semua hal yang ada di kita hari-hari ini itu menunjukkan paradoks bahwa demokrasi akhirnya batal karena konsistensi dari mereka yang berjuang untuk demokrasi lumpuh hanya karena keinginan-keinginan material pragmatisme atau jabatan. Kira-kira itu.